Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Indonesia menempati peringkat keempat dunia, negara berpenduduk terbesar di dunia dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020 berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia. Tingginya jumlah penduduk Indonesia ini berbanding lurus dengan permasalahan sosial, ekonomi, dan juga masalah lingkungan yang terjadi. Salah satu masalah yang banyak ditemui dan mencemarkan sumber daya alam vital adalah pencemaran limbah di sungai. Salah satu pencemaran air sungai yang dapat mengakibatkan kerusakan total pada kemurnian air adalah pencemaran air sungai oleh limbah logam berat. Semakin maraknya kehadiran industri di tanah air tak pelak membawa dampak berupa semakin banyaknya limbah yang akan dibuang ke lingkungan, terutama sungai. Air yang telah tercemar oleh logam berat apabila dikonsumsi akan berakibat fatal terhadap tubuh, seperti timbulnya tekanan darah tinggi, kerusakan jaringan ginjal testibuler, dan kerusakan sel-sel darah merah. Inilah inovasi baru berbasis penelitian dan teknologi yang akan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, yaitu MIPLAN. MIPLAN adalah suatu pembangkit listrik tenaga mikroba yang terintegrasi instalasi pengolahan air limbah dengan optimasi metodistik dan AI sebagai energi terbarukan masa depan. MIPLAN memiliki struktur utama berbentuk balok persegi panjang tertutup yang akan direncanakan menggunakan struktur beton. MIPLAN ini akan terintegrasi dengan IPAL sehingga air limbah akan terbagi menjadi dua saluran, yaitu sebagian masuk ke dalam sistem MIPLAN dan sebagian lagi masuk ke dalam sistem IPAL. Pada sistem MIPLAN, air limbah ini akan digunakan untuk mengenerate listrik dari proses degradasi air limbah oleh mikroorganisme. Hasil listrik tersebut nantinya akan ditangkap oleh bantuan elektroda 3G nitrogen doped graphene aerogel yang direncanakan akan dipasang pada bagian dalam sebelah kiri dan kanan dari kompartemen balok. Untuk memenuhi kebutuhan mikroorganisme, akan digunakan lumpur aktif yang didapatkan dari unit pembangunan clarifier pada IPAL. Kandungan mikroba pada lumpur aktif pada sistem MFC tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Selain itu, hasil effluent air limbah pada MIPLAN yang belum memenuhi baku mutu tidak akan dibuang langsung ke badan air, akan tetapi akan diproses kembali ke sistem IPAL, sehingga unit bangunan pada IPAL didesain dapat menerima beban hidraulik dari sistem MIPLAN. Secara umum, struktur MIPLAN terdiri dari kompartemen beton, 3D nitrogen doped graphene aerogel, kontrol sistem, dan kompartemen baterai, inverter, serta regulator. Kompartemen beton berfungsi sebagai tempat penampungan air limbah dan elektroda pada sistem MIPLAN. Pada kompartemen inilah terjadi proses generate listrik yang dibantu oleh elektroda. Kompartemen beton tersebut direncanakan dibuat dengan semen tipe 5 yang tahan terhadap asam tinggi dan sesuai dengan karakter air limbah. Nantinya, elektroda akan disusun di samping kompartemen dengan posisi katoda berdekatan dengan rongga udara, agar kebutuhan akan oksigen terpenuhi, sehingga elektroda dapat mengenerate listrik semaksimal mungkin. Dalam mengoptimasikan peran elektroda, dilakukan analisis menggunakan salah satu jenis artificial intelligence yaitu backpropagation neural network dan salah satu jenis methodistic method yaitu genetic algorithm untuk mendesain ukuran panjang, lebar, dan tinggi elektroda sehingga dapat menghasilkan listrik paling besar. Kemudian, kontrol sistem merupakan alat yang mengatur daya yang dihasilkan oleh masing-masing elektroda untuk disalurkan dan disimpan ke dalam baterai. Alat ini juga dilengkapi LCD dalam menampilkan daya yang dihasilkan pada elektroda, status pengisian baterai, dan daya yang disimpan pada baterai. Untuk kompartemen baterai, yang merupakan kesatuan tempat berisi baterai, berfungsi untuk menyimpan daya dari elektroda.
Sedangkan fungsi dari inverter adalah mengubah arus DC menjadi AC, serta regulator untuk mengatur besar arus listrik tersebut. Harga beli listrik pembangkit IBT perlu menyesuaikan dengan keekonomian proyek. Misalnya, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP dengan kapasitas kecil yakni 20 MW dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sekitar 11 sen US dollar per kWh atau Rp1.595. Sementara itu, PLTP dengan kapasitas lebih besar yakni 250 MW dapat memiliki harga beli listrik lebih murah, sekitar 7 sen US dollar hingga 9 sen US dollar per kWh. Dari informasi di atas, dengan kapasitas MIPLAN sebesar 1.080.000 watt atau 1.080 kW atau 25.920 kWh, maka jika dijual ke PLN dapat dibeli sebesar Rp41.342.400. Hal ini dapat memberikan pemasukan kepada perusahaan yang terdapat karya kami apabila dikomersilkan kepada PLN. Jika digunakan oleh perusahaan itu sendiri, maka akan dapat mengurangi beban listrik perusahaannya. Untuk mewujudkan gagasan MIPLAN sebagai solusi pembangkit listrik, dilakukanlah langkah-langkah sebagai berikut. Kami berharap MIPLAN dapat meringankan beban perusahaan dan secara bertahap mengupayakan peralihan menuju sumber energi terbarukan.